Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Soli, hari ini kita belajar secara daring ya. Nah, anak-anak sebelum mulai belajar, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak Soli, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, sebelum membahas ide pokok dan ide pendukung, kita akan membahas dulu apa itu paragraf. Selanjutnya, paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan membentuk suatu gagasan. Paragraf biasanya ditandai dengan awalan kalimat yang menjorok ke dalam. Ini adalah contoh paragraf ya anak-anak. Anak-anak bisa lihat awal kalimatnya menjorok ke dalam. Ini namanya satu paragraf ya. Selanjutnya, setiap paragraf selalu memiliki ide pokok dan ide pendukung. Apa itu ide pokok dan ide pendukung? Ide pokok adalah ide utama atau gagasan utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga ide utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Cara mencari ide pokok yaitu dengan melihat kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya bisa terletak di awal, akhir, atau di tengah. Selanjutnya anak-anak, ide pendukung adalah pernyataan yang mendukung, memperjelas, dan menambah informasi tentang ide pokok. Ide pendukung disebut juga gagasan penjelas, gagasan pengembang, atau gagasan pendukung. Cara mencari ide pendukung yaitu dengan mencari kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Anak-anak, sekarang kita akan praktik menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kita baca dulu keseluruhan isi paragraf dengan teliti. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memeragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Anak-anak, kita yang pertama harus mencari kalimat utama. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti yang selanjutnya dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, berdasarkan bacaan ini, kalimat tersebut terdapat pada kalimat yang pertama. Nah, jadi kalimat yang pertama ini yang Bu Guru beri garis bawah, ini merupakan kalimat utama. Membahas mengenai Desa Olesari di Banyuwangi yang terkenal dengan tari seblang. Nah, kemudian anak-anak, kalimat penjelasnya yaitu yang pertama, tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Kenapa kalimat yang kedua ini disebut kalimat penjelas? Karena di sini ada kata-kata ini anak-anak. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini. Nah, tarian apa sih yang dilakukan setiap tahun ini? Ya, tari seblang. Maka kalimat yang kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Oke, kemudian kita ke kalimat ketiga. Kalimat ketiga ini juga merupakan kalimat penjelas. Kenapa? Nah, di sini kita bisa analisis. Di sini ada kata-kata ini anak-anak. Penari tarian apa sih? Ya, tarian seblang yang dijelaskan di kalimat pertama. Jadi, kalimat yang ketiga ini menjelaskan juga kalimat yang pertama. Selanjutnya, kalimat yang keempat. Penari memeragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik.
Penari di sini yang dimaksud. Penari tarian apa sih? Ya, penari tari seblang. Jadi kalimat yang terakhir ini juga menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kalimat utamanya terdapat di kalimat. Selanjutnya anak-anak, kita tuliskan kalimat utamanya terletak pada kalimat ke-1. Lalu gagasan pokok atau ide pokoknya yaitu kita bisa temukan di kalimat yang pertama ini ya. Ide pokoknya yaitu desa oleh Sari terkenal dengan tari seblang. Nah, ini adalah ide pokoknya. Nah, untuk ide pendukungnya kita bisa lihat pada kalimat yang kedua, anak-anak. Nah, kalimat yang kedua kita baca dulu. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Ya, oke. Jadi kita ringkas ide pendukungnya. Yang pertama adalah tarian yang dilakukan setiap tahun. Tarian apa tadi? Iya, tari seblang. Berarti kita tulis aja tari seblang diyakini dapat menghindarkan desa dari bahaya. Ya, tari seblang diyakini dapat menghindarkan desa dari bahaya. Kemudian yang kedua, kita lihat kalimat yang ketiga. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Maka kita tulis di sini ide pokoknya adalah kita singkat. Penari biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutup ini aja daun kelapa. Kemudian gagasan ide pendukung yang ketiga, penari memeragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ya, kita tulis penari meragakan gerakan membajak sawah sambil menggendong boneka. Nah, ini dia ya anak-anak ya. Oke, sudah paham dengan pelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Demikian pelajaran bahasa Indonesia hari ini Bu Anis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.